Baik, sebagaimana sudah didiskusikan sebelumnya bahwa tujuan dari aggregate planning itu adalah untuk memaksimalkan profit dengan kita memenuhi demand yang ada. Salah satu tools yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan linear programming. Misal dari contoh yang kita peroleh ya, ada sebuah perusahaan ya, yaitu Retomato, sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan pertamanan. Dari tabel 82 kita memperoleh data demand forecast untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Kemudian kita juga dari tabel 83 memiliki sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk melakukan aggregate planning dalam memenuhi demand forecast pada tabel 82. Di sini kita mengetahui material cost ada $10 per unit. Material cost ini kita peroleh dari perhitungan agregat unit pada tabel 81. Kemudian inventory holding cost $2 per unit per bulan. Kemudian marginal cost of stock out dan backlog ya, ada $5 per unit per bulan. Kemudian biaya untuk menyewa dan melakukan training pegawai baru $300 ya per pekerja. Kemudian biaya untuk layoff 500 per pekerja. Kemudian jam yang dibutuhkan setiap pekerja untuk menghasilkan satu unit adalah 4 jam per unit. Kemudian honor yang diberikan untuk setiap pekerja dalam waktu reguler ya adalah $4 per jam. Kemudian honor yang diberikan untuk waktu overtime atau waktu lembur adalah $6 per jam. Kemudian biaya yang dibutuhkan untuk melakukan subcontracting adalah $30 per unit. Kemudian kita juga memiliki informasi bahwa perusahaan ini ya menjual melalui retailer senilai $40 ya, per unit. Kemudian pada awal Januari ya, terdapat inventory sebanyak 1.000. Kemudian memiliki pekerja 80 orang. Kemudian waktu kerja normal per bulan adalah 20 hari. Dan setiap hari selama 8 jam. Kemudian ada batasan terkait overtime per bulan yaitu 10 jam maksimal overtime per bulan untuk setiap pekerja. Kemudian diharapkan ya pada akhir bulan Juni perusahaan memiliki inventory minimal sebanyak 500 unit. Ya. Dari problem statement ini kita coba formulasikan langkah-langkah penyelesaiannya. Untuk nanti kita coba selesaikan dengan menggunakan linear programming dengan solver. Langkah yang pertama adalah kita tentukan decision variable. Decision variable di sini yang pertama adalah jumlah tenaga kerja per bulan atau WT ya. T di sini adalah periode ya. Karena kita akan menghitung sesuai dengan demand. Ada 6 periode ya. Dari Januari sampai Juni ya, maka T-nya adalah 1 sampai 6. Kemudian HT di sini adalah jumlah pekerja yang dikontrak atau disewa di awal bulan. Kemudian LT adalah jumlah pegawai yang di layoff pada awal bulan. Kemudian PT adalah jumlah unit yang diproduksi pada bulan tersebut. Kemudian IT adalah jumlah inventory pada akhir bulan. Kemudian ST adalah jumlah unit yang stock out pada akhir bulan.
CT adalah jumlah unit yang disubkontrakkan untuk bulan tersebut. Kemudian OT adalah jumlah dari waktu lembur pada bulan tersebut. Nah, ini langkah pertama. Jadi langkah pertama kita menentukan decision variable. Langkah kedua adalah kita menentukan constraint. Ya. Constraint ya kita peroleh dari informasi. Yang pertama adalah constraint terkait workforce, hiring, and layoff constraint. Ya. Jumlah tenaga kerja WT ya diperoleh ya dengan menjumlahkan jumlah tenaga kerja sebelumnya, jadi dari periode sebelumnya, kemudian jumlah yang di-hire pada periode berjalan dikurangi jumlah yang di-layoff pada periode berjalan. Ya, kita ketahui tadi bahwa kita memiliki jumlah tenaga kerja 80 ya pada W0. Kemudian yang kedua adalah capacity constraint. Capacity constraint ya untuk setiap periode ya adalah total produksi ya yang diperoleh ya oleh setiap tenaga kerja. Setiap tenaga kerja dapat memproduksi 40 unit per bulan pada waktu reguler ya. Pada waktu reguler. Dan memperoleh dan bisa diproduksi 1 unit per 4 jam pada waktu overtime ya, sehingga di sini kita memperoleh capacity constraint-nya adalah PT ya kurang dari sama dengan 40 WT ditambah OT per 4 nih. OT per 4 ini overtime ya, karena tadi 4 jam per unit, sehingga kalau kita dihitung per jam menjadi 1/4 unit per jam. Kemudian yang ketiga adalah inventory balance constraint. Ya, inventory balance constraint. Di sini kita bisa memperoleh inventory balance constraint ini adalah inventory ya dari bulan sebelumnya, dari periode sebelumnya, ditambah jumlah produksi pada bulan berjalan ya, kemudian ditambah unit yang disubkontrakkan. Ini harus sama dengan demand pada bulan yang berjalan ya, ditambah stock out atau backlog ya dari bulan sebelumnya, ditambah inventory pada bulan tersebut, dikurangi stock out ya, pada bulan atau pada periode tersebut. Kita memperoleh informasi bahwa I0-nya adalah 1000 dan diharapkan nanti di akhir Juni, di akhir periode ke-6 ada inventory sebanyak minimal 500 dan tidak ada backlog ya. Artinya S-nya sama dengan 0. Kemudian overtime limit constraint. Dari informasi yang ada kita memperoleh bahwa setiap pegawai maksimal lembur per bulannya itu adalah 10 jam. Nah, sehingga overtime-nya kurang dari sama dengan 10 jam kali jumlah pegawai. Nah, untuk mempermudah perhitungan nanti di Excel ya, kita bisa memindahkan sisi sebelah kanan menjadi sisi sebelah kiri ya, sehingga persamaan 85 ini bisa ditulis kembali menjadi OT kurang 10 WT kurang dari sama dengan 0. Yang ketiga adalah kita menentukan objective function. Ya. Objective function adalah untuk meminimasi total biaya.
Biaya di sini adalah biaya regular time, labor cost ya, kemudian biaya overtime, labor, biaya hiring and layoff, kemudian biaya inventory dan stock out, biaya material dan subcontracting. Nah, di sini kita tuliskan persamaan matematika untuk setiap biaya. Misal untuk regular time labor cost ya, kita ketahui bahwa biaya per pegawai ya untuk regular time $4 per jam. Kemudian waktu kerja 8 jam, kemudian dalam sebulan ada 20 hari kerja. Nah, sehingga kita peroleh regular time labor cost-nya itu adalah sigma dari 640 kali WT. Kemudian overtime labor cost ya, kita bisa menghitung bahwa biaya overtime adalah $6. Kita kalikan dengan jumlah overtime, jumlah pegawai yang overtime. Ya, kemudian biaya untuk hiring dan layoff, biaya untuk hiring ada 300, kemudian di sini biaya untuk layoff adalah 500. Kemudian biaya inventory adalah $2 per unit. Kemudian biaya stock out adalah $5 per unit. Jadi kita bisa tuliskan kembali persamaan matematikanya seperti ini. Kemudian biaya untuk material dan subcontracting ya. Di sini bahwa biaya memproduksi material ya, in-house production adalah $10. Kemudian biaya untuk subkontrak adalah $30 per unitnya. Kita bisa tuliskan kembali persamaan matematikanya seperti ini. Sehingga kalau kita tuliskan semua ya, persamaan matematikanya dari 5 biaya di atas, kita peroleh adalah seperti persamaan 81. Nah, ini adalah yang fungsi objektif yang harus diminimalkan dalam linear programming kita. Baik, terima kasih.